Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, tentunya balik lagi sama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, sobat-sobatku, kawan-kawanku, pada kesempatan video kali ini saya mau ngasih tips bagaimana caranya agar teman-teman yang baru lulus sekolah SMA atau SMK bisa cepat dapat pekerjaan, sehingga dari kalian semua yang baru lulus sekolah itu tidak menganggur terlebih dahulu, atau kalian sudah punya image dan pengen langsung kerja. Ikuti tipsnya dari saya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar. Di sini kita akan membahas dan akan mengetahui proses tipsnya, cara cepat dapat pekerjaan setelah kalian lulus dari SMA dan SMK, atau kita tambahkan juga ijazah paket C. Karena ijazah paket C itu juga sudah setara dengan ijazah SMA dan ijazah SMK. Oke teman-teman, 6 tips cara cepat dapat kerjaan setelah lulus sekolah SMA ataupun SMK. Yang pertama, rajin bertanya lowongan pekerjaan kepada alumni sekolah kalian. Kenapa sih, Bang, kok harus bertanya kepada alumni sekolah yang kalian sekolah juga? Nah, gunanya seperti ini, teman-teman. Nah, contoh, ketika kalian bersekolah di SMA 1 Tangerang Kota, misalkan kalian mengambil jurusan manajemen ataupun keuangan di Fakultas Akuntansi, salah satunya contohnya misal jurusan yang kalian punya. Nah, kalian di posisi ini baru lulus sekolah. Nah, sebelum kalian mau lulus sekolah, tentunya ada alumni kalian terlebih dahulu sudah lulus di sekolah tersebut. Nah, misalkan dia sama dengan kalian mengambil jurusan manajemen ekonomi. Nah, apa salahnya ketika kalian menanyakan informasi kepada alumni sekolah kalian guna mempercepat dapatnya pekerjaan? Itu salah satunya. Kedua, apa yang sudah kalian pelajari di sekolah itu juga sama dengan alumni kalian yang bersekolah di sekolah kalian tersebut. Nah, kenapa Bang lewat jalur alumni? Agar juga kalian bisa dibantu ataupun bisa ditanya oleh alumni. Emang mau masuk di kerjaan ini jurusannya apa? Akuntansi misal. Wah, sama kebetulan pas nih lagi ada lowongan. Nanti saya kasih tahu nih arahan dan tipsnya dan caranya bagaimana melamar di pekerjaan yang saat ini saya kerja. Itu tips yang pertama dari saya, bertanya kepada alumni sekolah kalian agar gunanya juga mempercepat kalian mendapat pekerjaan, informasi, pembelajaran, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, banyak-banyak mencari informasi di saudara, teman, kerabat, teman tongkrongan. Kenapa kok harus bertanya dan harus mencari informasi? Banyak-banyak mencari informasi kepada saudara, rekan, teman tongkrongan, ataupun saudara dari ibu kalian ataupun dari saudara kalian ini gitu ya. Kenapa, Bang? Ini agar mempercepat kalian mendapatkan lowongan juga. Kenapa? Mungkin dari tempat tongkrongan kalian yang sudah dapat pekerjaan. Ketika kalian bertanya, misalkan ya, bro, gue baru lulus sekolah nih, ada lowongan pekerjaan nggak? Nah, misalkan gitu kan, lu lagi nongkrong nih, kalian lagi nongkrong, seandai-andai kalian lagi nongkrong. Wah, kebetulan nih bro, gue lagi nyari temen juga buat di kantor gue nih, kebetulan lagi kosong. Wah, cocok tuh. Nah, akhirnya di situ tongkrongan kalian juga bisa kalian jadikan sumber informasi buat kalian agar kalian juga cepat dapat pekerjaan. Daripada kalian diam di rumah ataupun gabut di rumah, nggak
main ataupun nggak keluar, mungkin kalian tidak akan mendapatkan informasi. Nah, selain daripada ke teman tongkrong kalian, ke teman tongkrongan kalian pun, kalian juga bisa menanyakan kepada teman kerabat kalian, atau bisa juga menanyakan ke saudara-saudara kalian. Barangkali dari kerabat kalian, dari saudara-saudara kalian pun ada informasi mengenai lowongan pekerjaan. Gunanya juga agar mempercepat kalian mendapatkan pekerjaan sehingga kalian tidak menunggu lama untuk mencari pekerjaan yang pengen kalian lamar. Oke, itu tips yang kedua dari saya. Tips yang ketiga dari saya adalah aktif bersosial media, teman-teman. Nah, di tips ketiga ini adalah aktif bersosial media di sini. Itu sekarang zamannya digital, men. Zamannya digital, bro. Semuanya apa sih yang nggak ada di sosial media? Salah satunya adalah Facebook. Yang kedua adalah Instagram. Nah, kenapa saya ambil dua sosial media ini untuk di kategori Facebook dan di kategori Instagram? Nah, contoh, ketika kalian punya Facebook, ketika kalian klik di pencarian, itu informasi lowongan kerja pasti. Itu dari kliknya kalian mencari informasi lowongan kerja, itu bakal muncul lowongan pekerjaan apa saja yang ingin kalian tahu, yang ingin kalian cari informasi seputar lowongan pekerjaan yang sesuai dengan basic kalian, yang sesuai dengan jurusan yang kalian pelajari pada saat kalian sekolah. Nah, kenapa dua ini, Facebook dan Instagram? Biasanya perusahaan-perusahaan terbesar itu mempunyai akun sosial media juga, teman-teman. Dari mulai yang tadi saya bilang Facebook ataupun Instagram. Nah, ketika kalian sudah mencari informasi lowongan pekerjaan di Facebook, baru kalian cek profil individunya perusahaan yang akan kalian lamar itu di Instagram. Karena banyak juga dari perusahaan-perusahaan itu mempunyai sosial media guna untuk memperkenalkan bidang, untuk memperkenalkan proses sistem perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Di situ kalian bisa mencari informasi seputar pekerjaan dan juga kalian memastikan apakah perusahaan ini betul ataupun penipuan. Nah, itu juga bisa kalian dapatkan informasinya di Facebook ataupun di Instagram. Itu tips yang ketiga dari saya adalah aktif bersosial media, teman-teman. Yang keempat, bergabung di grup lowongan Facebook ataupun Instagram. Kenapa sih Bang? Saya menyarankan untuk kalian semua, untuk para yang baru lulus sekolah, mungkin kalian minim dari pengetahuan seputar lowongan pekerjaan. Tapi di sini saya mempermudah teman-teman untuk cepat dapat pekerjaan dengan cara bergabung di grup Facebook ataupun Instagram mengenai seputar lowongan pekerjaan. Nah, ketika kalian sudah masuk di grup informasi lowongan seputar pekerjaan di sini, itu bisa jadi trik cepat kalian mendapatkan pekerjaan tanpa harus menunggu lama. Kalau kalian hoki atau itu memang rezeki kalian, mungkin kalian akan cepat dapat pekerjaan. Tapi jangan bersedih ataupun jangan dulu kecewa ketika kalian sudah bergabung di grup informasi Facebook lowongan pekerjaan ataupun di Instagram itu belum ada loker. Sabar, masih ada jalan yang harus kalian cari juga. Bukan hanya sekedar di grup lowongan Facebook saja, tapi berdasarkan survei membuktikan lowongan Facebook di sini juga banyak yang betul ataupun banyak yang penipuan. Terutama hati-hati ketika kalian akan melamar pekerjaan, pada saat kalian sudah melamar pekerjaan dan kalian akan dipanggil prosesnya interview. Ketika kalian sudah datang dan ketika kalian sudah mengikuti proses,
Jangan pernah kalian berikan uang sepeser pun itu, berapapun itu, ketika kalian akan melakukan proses yang namanya interview. Oke, misalkan kalian dijanjikan, Pak, ketika Bapak mau masuk di pekerjaan ini, Bapak harus membayar uang minimal 50.000, Pak, untuk biaya administrasi terlebih dahulu. 50.000 ini kita akan biayakan administrasi kepada jenjang karir Bapak nanti. Dari mulai BPJS TK-nya, BPJS Kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Jangan, karena di Kementerian Kemenaker itu tidak boleh untuk para pekerja atau buruh ketika mau melamar kerja itu memberikan uang sepeser pun tidak boleh. Karena itu bisa jadi tindak pidana penipuan untuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika kalian menemukan hal seperti itu, segera kalian hubungi pihak Kemenaker di Instagram atau kalian cari di website resminya Kemenaker dan laporkan tempatnya di mana dan lokasinya di mana agar segera ditindaklanjuti sebelum dapat korban-korban selanjutnya. Itulah teman-teman, kalian harus waspada juga. Jangan tergiur dengan gaji besar, jangan tergiur dengan jabatan tinggi, tapi ikutilah proses-prosesnya di awal sehingga kalian juga bisa merasakan bagaimana caranya perjuangan, bagaimana caranya kalian bisa menghidupi kehidupan kalian dengan berjuang di awal. Oke, teman-teman. Yang kelima adalah tentukan pekerjaan yang ingin kalian lamar. Nah, tips yang kelima ini adalah tentukan atau cari pekerjaan yang dominan atau basicnya kalian itu sesuai dengan apa yang kalian cari di sumber lowongan tersebut. Contoh, misalkan kalian lulusan fakultas ataupun jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Nah, berarti masuknya di perusahaan apa, di bidang apa yang akan kalian lamar. Contohnya misalkan kalian jurusannya di ekonomi, berarti kalian masuknya di keuangan ataupun di badan keuangan. Contoh di perusahaan ini mengelola badan keuangan ataupun misalkan kalian jurusannya IPS berarti ilmu pengetahuan sosial itu bisa masuk dari mulai beberapa di kategori sumber lowongan pekerjaan di sini ataupun platform. Caranya kalian bekerja itu adalah kalian sendiri yang bisa menentukan. Oke, itu tips yang kelima dari saya adalah tentukan pekerjaan yang ingin kalian lamar agar kalian tidak salah nantinya untuk melamar di kategori pekerjaan apa. Yang kalian lamar ini pekerjaan itu, yang kalian lamar ini pekerjaan misalkan marketing, tapi kalian tidak ada dominan di marketing ini ataupun tidak ada basic di marketing. Takutnya kalian gak betah, yang timbul adalah resign. Jadi tidak ada yang namanya penyesalan di kalian. Jadi saya menegaskan untuk teman-teman di sini, tentukan dulu apa yang akan kalian cari dan apa yang akan kalian lamar sesuai dengan basic kalian. Oke, yang keenam adalah rajin-rajinlah belajar mengenai proses caranya melamar, proses caranya seleksi, proses caranya bagaimana nanti kalian akan mengikuti tes psikotes, tes interview, sampai dengan kalian akan dikontrak oleh perusahaan yang kalian lamar. Nah, cara ini itu bisa mempercepat pola pikir kalian sehingga kalian punya gambaran dan sehingga kalian punya pengetahuan sehingga kalian akan mengikuti tes psikotes, kalian tidak bingung untuk menjawab hal ataupun soal-soal yang diberikan oleh si perusahaan yang akan kalian lamar tersebut. Dari mulai interview misalkan, kalian cari informasinya, sumbernya seperti apa sih, dan prosesnya bagaimana sih. Ketika pada saat kalian akan mengikuti tes interview, alangkah baiknya saran dari saya, kalian cari sumber informasi terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Gunanya agar kalian bisa dapat gambaran, agar kalian bisa dapat pengetahuan, juga dapat ilmu untuk nantinya kalian akan mengikuti tes interview juga. Biar kalian gak gugup,
biar kalian nggak grogi. Itulah agar kalian punya basic lagi, punya pengetahuan lagi, dan punya power gambaran sehingga kalian tidak bingung pada saat psikotes, pada saat kalian interview, pada saat nanti kalian sudah stop di tanda tangan kontrak dan kalian bisa nego gaji sesuai dengan basic kalian, sesuai dengan ijazah kalian. SMA, SMK itu udah alhamdulillah kalau mendapatkan gaji UMR. Kalau belum ya sabar. Sambil belajar, sambil proses, dan sambil proses nunggu dapat yang lebih baik lagi. Oke, tips yang keenam adalah istiqomah, belajar, berusaha, jangan takut mencoba. Ya, jadi di sini setelah kalian mencari sumber-sumber informasinya, jangan lupa istiqomah, berdoa, belajar, dan berusaha. Tentunya kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik kalau kita tidak berusaha. Kita tidak akan dapat pekerjaan yang kita inginkan tanpa kita berdoa. Berdoa di sini buat diri kalian sendiri, terutama doa kepada kedua orang tua kalian, sehingga bisa memperlancar, sehingga bisa mempercepat dan mempermudah kalian mendapatkan pekerjaan. Oke guys, inilah tips cara cepat mendapatkan pekerjaan setelah kalian lulus dari SMA ataupun SMK. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang baru lulus sekolah agar kalian bisa mempunyai potensi yang lebih baik, mempunyai imajinasi yang lebih baik, sehingga kalian tidak salah untuk menentukan apa yang akan kalian kejar, apa yang akan kalian cita-citakan, sehingga pekerjaan kalian inilah yang bisa membuat masa depan kalian cerah. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu nih buat teman-teman kalau sudah nonton. Jangan lupa di like juga dan jangan lupa di share agar kita sama-sama belajar apa yang tidak tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.